World Water Forum akan dibuka pada 20 Mei 2024 dan sore ini saudara sudah dimulai dengan rangkaian upacara melukat. Informasi paling baru kita tanyakan ke jurnalis Kompas TV ada Nanda Aprilia dari Denpasar Selatan, Bali. Nanda, selamat petang. Bagaimana Nanda kemeriahan upacara melukat yang jadi rangkaian awal jelang pembukaan World Water Forum ini? Dan juga soal isu apa saja ini nanti yang bakal disoroti dalam World Water Forum ke-10 yang dilaksanakan di Bali nih? Selamat petang Nilu dan juga saudara. Kalau ditanya tentang bagaimana atmosfer dan juga kemeriahan di sini, di tempat saya melaporkan saat ini, di mana hari ini atau saat ini tepatnya tengah diberlangsungkan agenda Balinese Water Purification Ceremony, yang dimana turut dihadiri kurang lebih sebanyak 2.000 delegasi dari mancanegara. Nah, melihat bagaimana keseruan tadi, sebenarnya kalau kami melihat banyak sekali delegasi yang memang tertarik karena selain nanti tadi ada upacara Segara Kerti, juga nanti delegasi juga akan turut berpartisipasi langsung untuk melakukan pelepasan, seperti ada nanti pelepasan sebanyak 1.000 ekor tukik, kemudian 1.000 ekor burung sampai dengan penyu. Nah, untuk lebih jelasnya tadi apa-apa saja isu yang akan dibahas di Forum World Water Forum ke-10 di Bali ini, Nilu sudah bersama dengan saya. Sebenarnya kita akan membahas lebih dalam lagi Jubir PUPR Pak Endra Atmawijaya. Selamat petang Bapak. Selamat petang, Mbak. Sehat, Pak? Sehat, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sore. Pak, mungkin bisa dijelaskan sedikit terkait dengan agenda ini di Pulau Bali, di Pulau Turtle ini, seperti apa? Ya, jadi untuk perhelatan World Water Forum ke-10, ini memang perhelatan yang sangat penting ya bagi komunitas air dan juga untuk masyarakat di seluruh dunia, karena berbagai isu yang memang kita rasakan dari beberapa dekade terakhir memang semakin banyak tantangannya ya. Jadi kita harus mencari solusi-solusi global dan aksi-aksi pada tingkat lokal bersama. Jadi memang World Water Forum adalah event yang diselenggarakan setiap 3 tahun dan secara bergiliran begitu ya, dan itu ditentukan oleh governor yang memilih siapa tuan rumah yang sesuai dengan tema yang diangkat dan juga konteks yang sedang ada di dunia begitu ya. Misalkan tahun ini kita mengangkat tema Water for Shared Prosperity, 3 tahun yang lalu Water for Peace ya. Kemudian sebelumnya sampai yang pertama tahun 97 itu di Marrakesh. Nah, kita mendapat kehormatan menjadi tuan rumah World Water Forum ke-10 dengan tema air untuk kesejahteraan bersama. Karena begitu pentingnya air di segala lini kehidupan ya. Jadi itu untuk pangan, untuk energi, untuk perkotaan, untuk turisme dan berbagai kepentingan lain. Saya kira air mendapat tempat yang tinggi pada World Water Forum ini, dibahas oleh berbagai aktor. Dan ini yang unik dari World Water Forum karena dia tidak hanya melibatkan pemerintah pada berbagai level ya, tapi juga ada parlemen, ada mayor ya, wali kota, ada governor, kemudian juga ada swasta, akademisi, bahkan youth juga ikut terlibat di dalam membahas upaya-upaya mencari solusi dan aksi yang nyata tersebut. Pak, kalau untuk isu-isu secara garis besar sendiri akan membahas apa di forum ini nanti? Ya, kalau isu yang diangkat itu ada 6. Jadi dari tema globalnya Water for Shared Prosperity itu air untuk kesejahteraan bersama dibagi menjadi 6 subtema. Itu yang pertama Water for Human and Nature, air untuk manusia dan lingkungan. Yang kedua Water Security, bagaimana kita memastikan akses air yang aman, yang baik untuk masyarakat ya, air bersih, sanitasi. Kemudian tema ketiga air dan bencana. Nah, kita tahu bencana belakangan ini sangat banyak terkait air ya, banjir, kekeringan, kemudian juga pencemaran ya, bahkan itu semakin kompleks dengan perubahan iklim. Ya, kita di musim-musim seperti ini masih seharusnya sudah masuk transisi ke musim kering, tapi kita masih berhadapan dengan bencana yang sangat masif ya, yang kita lihat di Sumbar, kemudian di Dubai, kemudian di Brazil belakangan ini sudah lama tidak pernah terjadi ya. Itu karena perubahan iklim dan sebagainya. Jadi saya kira memang air dan bencana ini satu topik yang sangat erat sekarang
di dunia. Dan topik yang keempat adalah kerjasama air ya, artinya banyak negara yang menggantungkan sumber airnya dari satu danau, misalkan satu sungai ataupun satu sumber air ya. Nah itu yang tapi di situ digunakan untuk bersama-sama. Kita tahu di Mekong, kita tahu di Eropa ya, kemudian di Afrika itu saya kira memang banyak sekali satu sumber air yang memang digunakan untuk bersama-sama. Itu juga jadi persoalan sekarang. Nah kemudian yang kelima topiknya adalah pembiayaan. Bagaimana kita menyediakan air yang layak, yang baik untuk masyarakat ya dengan kualitas yang baik, tersedia sepanjang waktu, itu butuh pendanaan. Ini perlu inovasi-inovasi. Pemerintah saja tidak cukup, masyarakat saja tidak cukup, harus ada dunia usaha juga. Nah di situ kita menggabungkan berbagai potensi dari sumber daya keuangan untuk bersama-sama mengeroyok ya proyek-proyek air, bendungan, kemudian air minum, sanitasi ya, kemudian PLTA untuk hydropower. Nah itu saya kira sangat penting, termasuk untuk pangan kita, keberadaan air sangat penting. Yang keenam, isu yang terakhir yang dibahas adalah soal teknologi dan inovasi. Nah ini misalkan teknologi sekarang banjir kita sedang intensifkan ya di Padang atau di Sumbar itu dengan teknologi modifikasi cuaca. Itu untuk salah satu upaya kita mengurangi risiko bencana dengan teknologi. Kemudian digitalisasi, bagaimana mengontrol sungai-sungai kita itu dengan teknologi satelit ya, pencemarannya, level airnya dan sebagainya. Jadi memang kita menggunakan berbagai teknologi untuk memitigasi bencana, kemudian juga mengurangi resiko bencana. Harapannya mencari solusi dari krisis global gitu ya. Baik, terima kasih Pak Hendra atas waktunya. Kita akan berbincang lagi setelah ini, Bapak. Terima kasih banyak. Itu tadi Nilu, secara garis besar adalah tentu dari forum ini akan mencari bagaimana solusi-solusi ke depannya terkait dengan krisis air global. Sementara demikian, Nilu kembali ke studio. Terima kasih Nanda Aprilia, jurnalis Kompas TV langsung dari Bali.